Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Red Review. Karena animo kalian besar untuk film-film seri Jepang, maka untuk review film kita kali ini sesuai keinginan kalian ya. Film di tahun 2015 yang berjudul Takeryaru Onigoku. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kita terus semangat mereview film-film kesayangan kalian semua. Selamat menonton dan semoga terhibur. Film dimulai di mana sekelompok anak-anak SMA Jepang yang berada dalam sebuah bus. Mereka asik bercanda gurau menikmati perjalanan wisatanya. Begitu juga dengan Mitsuko. Ia sibuk menulis puisinya, salah seorang temannya mencoba mengganggu. Pulpennya pun terjatuh dan kejadian tragis pun dimulai. Seketika bus terbelah, begitu juga semua orang di dalamnya. Beruntung Mitsuko yang sedang mengambil pulpen selamat dari kejadian itu. Mitsuko mencoba berdiri melihat apa yang sebenarnya terjadi. Angin misterius tampak memotong semua yang ia lalui. Dan ia kembali ke arah Mitsuko. Sadar akan bahaya, Mitsuko pun menghindar. Kemudian ia berlari mencoba menyelamatkan diri. Angin terus mengejarnya dan kembali memotong apa yang dilaluinya, termasuk sekelompok anak muda dan pesepeda yang berada di dekat Mitsuko. Sambil terus berlari, sampailah ia di sebuah sungai. Di sana ia juga menemui banyak anak-anak SMA yang sudah terpotong dan tidak bernyawa lagi. Setelah membersihkan diri dan mengganti seragamnya, ia kembali berjalan dan sampai di sebuah kerumunan anak-anak SMA yang akan pergi ke sekolah. Dalam keadaan yang masih syok akibat kejadian sebelumnya, tiba-tiba mereka memanggil Mitsuko. Di sini ia bertemu dengan temannya yang bernama Aki. Mitsuko yang masih bingung dengan mereka semua dan trauma dengan angin yang datang kepadanya. Aki pun mencoba menenangkan Mitsuko. Sambil berjalan menuju kelas, mereka berdua bertemu dengan gurunya. Gurunya menanyakan kenapa dengan Mitsuko yang tampak pucat dan berantakan. Aki pun menjawab, Mitsuko cuma sedang tidak enak badan. Mitsuko yang masih bingung dan trauma kembali bertanya kepada Aki, apakah ia benar-benar bersekolah di sini. Kemudian ia menceritakan kejadian yang dialaminya. Aki kembali menenangkan Mitsuko dan berkata semua baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka kembali menuju kelasnya dan bertemu dengan dua orang lainnya, yaitu Taiko dan Sure. Mereka berempat berencana untuk pergi ke sebuah danau dan bolos untuk pelajaran pertamanya. Seperti tidak ada beban lagi, Mitsuko menyetujui rencana itu dan mereka semua berlari menuju danau tersebut. Sesampai di danau, mereka beristirahat sebentar sambil melepaskan penat. Aki juga menceritakan kepada Taiko dan Sure hal yang dialami oleh Mitsuko sebelumnya. Sure mengatakan itu semua bisa saja terjadi. Ia beranggapan bahwa ada dua dunia, dunia kita saat ini dan dunia kita yang lain. Kemudian ia mencontohkannya dengan melempar sebuah batu. Lalu mereka berempat mendekat ke tepian dan tiba-tiba ternyata itu hanya hayalan. Selagi asik bermain lempar bantal, Mitsuko melihat setetes darah berada di tangannya dan dua orang yang tidak ia kenal. Kemudian mereka kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Sesampai di kelas dan akan memulai pelajaran selanjutnya, Mitsuko kembali melihat bantal. Ia pun melempar bantal itu kepada Aki dan Aki pun terbunuh oleh serangan gurunya itu. Gurunya marah karena Mitsuko bolos di pelajaran sebelumnya. Dibantu Taiko dan Sure, Mitsuko pun kabur. Tetapi ia kembali bertemu dengan gurunya yang satu lagi. Taiko dan Sure pun tewas. Mitsuko terus kabur dari kejaran gurunya. Begitu juga dengan anak-anak yang lain. Namun para guru di sekolah itu tidak tinggal diam ya. Mereka terus menghujani siswanya dengan tembakan dan roket. Mitsuko kembali bertemu dengan angin misterius, dan angin itu memotong teman-teman yang menolongnya. Kemudian ia terus berlari sampai ke sebuah kerumunan.
ia bertemu dengan seorang polisi wanita dan polisi itu memanggil Mitsuko dengan nama Keiko. Mitsuko pun bingung dan polisi itu memberikan sebuah cermin dan wajah Mitsuko pun berubah menjadi Keiko. Ya, di sini pemeran utamanya berubah ya. Yang sebelumnya Mitsuko sekarang menjadi Keiko. Kita tonton sampai habis ya, biar jelas alur cerita filmnya. Lanjut ke cerita, polisi itu mengajak Keiko ke suatu acara di mana Keiko adalah bintang utamanya. Sesampai di sana, ia disambut oleh orang-orang yang tidak ia kenal. Dan ia diantar ke sebuah ruangan dan ia kembali bertemu dengan Aki lagi. Keiko masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Aki memberitahunya bahwa ia berada dalam sebuah acara pernikahan dan ia mempelai wanitanya. Setelah berganti baju dengan baju pengantin, datanglah orang-orang yang tidak dikenal. Namun Aki menghabisi orang-orang itu satu persatu. Ya, di sini makin absurd aja ya alur cerita filmnya. Jadi biar kalian nggak gagal paham, tonton sampai habis ya. Setelah menghabisi orang-orang tadi, Aki memberikan Keiko sebuah pecahan botol dan mereka pun pergi ke acara pernikahan itu. Sesampai di sana, Keiko disambut oleh orang-orang itu. Mereka semua membuka bajunya dan mengantarkan Keiko menemui pengantin pria yang berada dalam sebuah peti. Dan ternyata yang keluar adalah manusia berkepala babi. Tidak banyak pikir, Keiko langsung menghabisi babi itu dengan botol yang diberikan Aki. Melihat hal itu, semua orang kabur dan ketakutan. Kemudian datanglah dua orang guru tadi, namun mereka sekarang menjadi lawannya Keiko dan Aki. Pertarungan pun terjadi, namun pertarungan kali ini dimenangkan oleh Keiko dan Aki. Kemudian Keiko pun berlari lagi seperti sebelumnya dan bertemu dengan seorang pelari maraton. Dan ia pun menyapa Keiko, tetapi dengan nama yang berbeda lagi, yaitu Izumi. Keiko pun bingung dan kembali bercermin. Dan ia pun berubah menjadi orang yang berbeda lagi. Kali ini dalam bentuk Izumi, seorang peserta lomba lari maraton. Di sini pemeran utamanya berubah lagi ya. Dari yang pertama Mitsuko, kemudian Keiko, dan sekarang menjadi Izumi. Lanjut ke cerita, peserta lomba lainnya datang menghampiri Izumi. Mereka memberikan semangat agar ia sampai ke garis finish secepatnya. Izumi yang terlihat hampir mencapai finish disambut oleh orang-orang yang mendukungnya. Antara bingung dan perasaan yang campur aduk, ia pun terus berlari menuju garis finish. Tidak disangka dua orang guru tadi dan babi yang dibunuh Keiko sebelumnya datang kembali. Ia pun mengejar Izumi. Izumi pun kabur dari kejaran mereka. Seperti sudah direncanakan, ia dipandu oleh orang-orang untuk sampai di sebuah gua. Di depan gua itu, ia bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal. Ia mengajak Izumi untuk masuk ke dalam gua itu. Sesampainya di dalam gua, ia disambut oleh kawanan zombie. Dan ternyata orang yang mengajak Izumi tadi berniat untuk membunuhnya. Ketika hendak membunuh Izumi, Aki pun datang kembali dan ia menghabisi wanita itu. Mereka kembali berlari dan kabur dari gerombolan zombie itu. Dan sampailah di ujung gua tersebut. Aki mencoba meyakinkan Izumi bahwa ia adalah Mitsuko. Izumi pun berkata, "Aku adalah Mitsuko." Dan Izumi pun kembali menjadi Mitsuko. Kemudian Aki memperlihatkan kedua tangannya dan tampak ada dua kabel yang berada di tangannya. Ia menyuruh Mitsuko untuk menarik kabel itu agar bisa keluar dari dunia ini. Dan Aki berkata lagi bahwa yang bisa menghentikan dia hanyalah Mitsuko saja, karena Mitsuko adalah pemeran utamanya. Jadi, siapa yang dimaksud oleh Aki dengan sebutan dia? Kita tonton lagi ya filmnya. Mitsuko menarik kabel itu dan terbukalah sebuah jalan dari tubuh Aki yang terbelah. Ia menelusuri jalan itu dan berhasil keluar. Tiba-tiba ia sudah berada di sebuah dapur. Mitsuko pun heran dan bingung. Ia berjalan mencoba mencari petunjuk dan ia melihat sebuah poster yang ada gambar dirinya, Keiko dan Izumi dalam sebuah poster game. Di sana tertulis game legendaris telah kembali dengan judul Tag. Kemudian seorang lelaki menghampirinya dan berkata, "Ini bukanlah dunia lama yang kau tinggali." Dan Mitsuko pun pingsan.
Tersadar ia sudah berada di sebuah ruangan. Ia melihat banyak boneka manusia terpajang di dinding. Ia terus masuk ke dalam ruangan itu dan bertemu dengan seorang lelaki tua. Di sampingnya juga terlihat replika diri Mitsuko dan beberapa orang yang pernah ia temui. Lelaki itu tampak sedang bermain sebuah game. Terlihat ia sedang memainkan game di mana itu semua adalah semua hal yang dialami Mitsuko selama ini. Jadi di sini terjawab hal-hal aneh dan tidak masuk akal yang dialami oleh Mitsuko selama ini. Itu semua adalah hasil buatan lelaki tua itu. Dan sebelumnya Mitsuko berada di sebuah game. Lelaki itu menceritakan bahwa Mitsuko telah lama mati. Ia mati semenjak musim semi 2034 yang lalu. Ia mati bersama dengan teman-temannya. Lelaki itu menunjuk boneka manusia yang terpajang di dekatnya. Mitsuko kaget melihat semua boneka itu. Mereka semua adalah orang-orang yang ia kenal dan membantunya selama ini di dunia game. Kemudian lelaki sebelumnya datang kembali dan mengajak Mitsuko untuk tidur bersama. Ia menghampiri lelaki itu dan berpikir tentang perkataan temannya yang bernama Sure. Ia berkata yang dapat merubah hidupmu hanya sesuatu yang tidak terduga. Dan Mitsuko pun langsung berpikiran hal-hal tragis yang ia alami berawal dari sebuah bantal. Mulai dari perang bantal di bus, perang bantal di tepi sungai, bantal di dalam kelas, dan sekarang ia juga berada di atas sebuah bantal. Dan ia pun merobek bantal itu. Kemudian ia mengambil tongkat lelaki tua itu dan ia pun bunuh diri. Ya, bagi yang tidak paham alur cerita filmnya, biar kita jelaskan sedikit ya. Jika kita lebih memperhatikan film ini dan perkataan dari lelaki tua itu, bisa disimpulkan yang pertama, Mitsuko telah mati 150 tahun yang lalu pada musim semi 2034. Yang kedua, lelaki tua itu memiliki DNA Mitsuko dan teman-temannya yang telah mati. Yang ketiga, ia menghidupkan mereka semua ke dalam sebuah game. Yang keempat, jika diperhatikan dengan lebih seksama, lelaki yang mengajak Mitsuko untuk tidur bersama adalah lelaki tua yang membuat game ini. Yang kelima, semua ini adalah impian dan eksperimen dari lelaki tua itu. Film selesai dan tamat. Baik, cukup sekian dulu ya review film kita kali ini. Bagi teman-teman semua, dukung kita terus ya dengan subscribe channel ini, agar kita terus semangat mereview film-film kesayangan kalian semua. Terima kasih, salam dari kita, Red Review.